Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana dampak politik atas peristiwa yang terjadi di Afghanistan, sudah terhubung bersama kami melalui sambungan telepon Arya Sandiuda, pengamat politik internasional. Selamat sore, Pak Arya. Selamat sore, Mas Davi. Baik, Pak Arya, kita ketahui bersama situasi di Kabul dan Afghanistan ini semakin memanas. Kira-kira apa implikasinya khususnya bagi politik di tanah air? Yang pertama, implikasi langsung yang terjadi di Afghanistan setelah Taliban menguasai Afgan, itu kan tentunya ada transisi kekuasaan, dan pasti ini akan memberikan dampak kepada sisi pengungsi, termasuk juga akan ada pendekatan-pendekatan baru bagaimana Taliban berkomunikasi dengan penguasa sebelumnya. Kita bisa lihat Hamid Karzai yang kemarin diajak bicara, terus kemudian ada rencana untuk melakukan penyesuaian interpretasi keyakinan keagamaan dari Taliban, karena memang Taliban punya pengalaman pengelolaan Afghanistan di masa lampau yang mendapatkan banyak koreksi. Jadi kemudian kita bisa lihat kalau secara dampak langsung kita akan melihat pola Taliban baru dalam mengelola Afghanistan. Yang kedua, dampak tidak langsungnya itu akan terjadi pada negara-negara tetangga di kawasan. Misalnya kita bisa lihat bagaimana Afghanistan itu bertetangga dengan Iran sebagai traditional base dari traditional supporter dari Taliban, lalu kemudian juga Pakistan yang punya kesamaan tribes, ya, kesamaan suku sekitar 25%. Pashtun itu juga dimiliki oleh Pakistan. Itu kedekatan ideologi. Artinya dua negara di bagian barat dan selatan ini akan menjadi penopang atau tulang punggung utama, dan pasti ketika ada ketidaksukaan terhadap pengelolaan Taliban terhadap situasi Afghanistan sekarang, pengungsi yang anti Taliban tidak akan lari ke bagian barat selatan. Mereka akan lebih memilih ke Tajikistan, Uzbekistan yang merupakan basis-basis yang berbeda dari mayoritas pendukung dari Taliban, yaitu Pashtun. Nah, kemudian kita bisa lihat kalau begitu ada dampak yang juga diperhitungkan oleh great power yang ada di sekitar negara-negara tetangga seperti China, Rusia, itu juga akan berhitung, dan tentunya Taliban di sisi lain juga mulai berpikir menjadi satu rational actor. Bagi semua negara, rational actor artinya mulai berpikir secara rasional bagaimana menjalin kerjasama strategis dengan great power yang dianggap oleh US contender secara global, ya, karena ditinggal US tentunya perlu ada jalinan kerjasama strategis baru seperti Rusia, China, selain tadi ada Pakistan, Iran, dan tentunya di luar itu ada beberapa pilihan-pilihan seperti Turki, Qatar, dan lainnya. Tapi bagi Indonesia sebenarnya dampak langsung dan tidak langsung ini sebenarnya hanya akan menjadi pertimbangan untuk membaca peta geopolitik pasca penguasaan Taliban di Afghanistan. Jadi dampak yang lebih banyak di pertimbangan Indonesia sebenarnya di luar dampak langsung dan tidak langsung, tapi lebih banyak pada dampak naratif atau discursive impact, dampak pengembangan diskursus atau narasi, diantaranya bagaimana arah pengembangan atau pergeseran interpretasi keyakinan keagamaan yang dibawa oleh Taliban dalam mengelola Afghanistan baru. Dan ini tentunya akan jadi pertimbangan. Tapi di sisi lain tentunya Indonesia sebagai negara yang punya fatsun politik luar negeri yang bebas aktif sudah pasti akan mengelola hubungan internasionalnya secara rasional. Jadi kita akan pasti nantinya akan ada langkah-langkah yang seperti biasanya hubungan antar negara berlangsung, ya. Taliban tidak lagi dilihat sebagai satu kekuatan politik faksionasi yang ada di Afgan, tapi sudah menjadi, kalau misalnya transisi kekuasaan itu berjalan lancar dan mulus, akan dilihat sebagai representasi negara. Dan Indonesia punya national interest pada Afghanistan, dan itu tidak mungkin dilepaskan begitu saja. Sejarah Indonesia-Afghanistan sudah terlalu panjang, jadi hubungan antara Indonesia dan Afghanistan akan dilihat sebagai hubungan antar negara bangsa. Kita sebagai komunitas anak segala bangsa, dan akan dipertimbangkan bagaimana approaching atau mendekati Afghanistan tentunya dengan take and give, ya, bagaimana kita memahami mereka
hak asasi manusia, pemenuhan hak-hak kepada kaum perempuan dan juga kaum minoritas. Jadi saya kira itu yang akan jadi pertimbangan dan dampak di Indonesia. Baik. Terima kasih Pak Arya Sandi Yuda, pengamat politik internasional, sudah berbagi informasinya bersama kami di iNews Sore.